Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi hum ahli sidqin wa ahli wafa, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Ad-Diba' yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau di situ menceritakan dan menulis akan sebuah riwayat yang mana di situ beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nura. Ada satu nur yang Allah ciptakan di alam ini. Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi hum ahli sidqin wa ahli wafa, amma ba'du. Bapak, Ibu, hadirin dan hadirat jamaah peringatan Maulid Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Maulid Ad-Diba' yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman Ad-Dibai, beliau di situ menceritakan dan menulis akan sebuah riwayat yang mana di situ beliau mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan nura. Ada satu nur yang Allah ciptakan di alam ini. Sampai-sampai di dalam kitab Maulid Diba itu disebutkan bahwa Allah menciptakan nur ini sebelum Allah menciptakan Nabi Adam. Jadi Nabi Adam itu adalah manusia yang pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini, sehingga beliau itu digelari dengan Abul Bashar, yaitu adalah bapak daripada manusia. Kalau kita bicara tentang agama, maka yang pertama yang yang membentuk atau mengajari kita akan agama yang ada di dalam kitab itu yaitu adalah Nabiullah Ibrahim alaihi salam, yaitu digelari dengan Abul Millah. Nah, kemudian ada yang Allah ciptakan, yang mana Allah ciptakan itu adalah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ini adalah yang dikenal dengan Abul Arwah, ya, Abu Arwah. Nah, di dalam kitab Maulid Diba disebutkan bahwa itu 200 tahun sebelum Allah menciptakan Nabiullah Adam. Coba kita bayangkan. Kita tahunya bahwa paling pertama yang Allah ciptakan di muka bumi ini adalah Nabi Adam. Tapi ada satu makhluk yang Allah ciptakan lebih daripada itu. Artinya awal daripada penciptaan yang Allah ciptakan itu adalah nur, yaitu nur Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga daripada nur itu diciptakan oleh Allah sampai Allah ciptakan Nabi Adam. Ya, Allah ciptakan Nabi Adam. Nah, maka Allah pun meletakkan nur itu di tulang sulbi Nabi Adam. Dan sampai kepada Allah menciptakan akan Sayyidatuna Hawa. Ya, karena Nabi Adam itu pada awal penciptaan beliau diciptakan sendiri. Enggak ada yang lain. Sendirian tok. Ya, enggak ada teman. Kita aja di rumah kalau enggak ada teman sepi, ya kan? Sepi kita di rumah enggak ada teman. Walaupun itu rumahnya megah gedong, tapi kalau kita cuma sendirian saja, mau ke depan nggak ada teman, mau ke belakang nggak ada teman, ya kan? Mau ke kamar juga kosong, ya, sepi kita. Nah, begitu juga walaupun Nabi Adam diciptakan di dalam surga, maka beliau meminta supaya diberikan akan teman. Maka Allah pun menciptakan akan Sayyidatuna Hawa. Nah, pada saat itulah Allah memindahkan yang mana nur itu dari Nabi Adam
ke Sayyidatuna Hawa, kemudian lagi sampai kepada Nabi Nuh, sampai kepada nabi-nabi yang terus sampai kepada abah atau bapak daripada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Abdullah. Nah, disinilah ketika lahir akan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semuanya bergembira, senang. Sampai di dalam kitab Maulid Sintud Durar, yaitu Maulid Al-Habsyi, disebutkan kullu dabatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Binatang saja yang milik kafir Quraisy pada saat itu, mereka mendengar akan berita bahwa lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka senang dan bahagia. Mereka bahagia menyambut akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang mereka ungkapkan, apa yang mereka ingin beritahukan kepada orang lain, mu'linatan bikamalil bisyarah, bahwa mereka ingin memberitahu kepada orang lain bahwa mereka mendapat satu kebahagiaan yang sempurna, yaitu adanya lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba, binatang saja berbahagia. Dabbah itu adalah binatang, ya, berbahagia, senang menyambut kelahiran Nabi. Sampai-sampai di dalam kitab Maulid Ad-Diba apa di situ? Pahtazal apa? Nah, taraban wastabasara waddajatil ardu waddajatil ardu wassama, ujungnya wastibsyara, ya kan? Malaikat sampai langit dan bumi pun berguncang. Coba, berguncang. Apa yang mereka itu berguncang itu? Biasanya kalau kita bahagia itu, coba lihat pemain bulu tangkis itu. Ya, anaknya Pak Ija ini pemain apa? Jailani itu pemain bulu tangkis. Itu kalau menang, ya, sampai tidak terasa raket yang mahal itu, yang jutaan itu dilempar, dia loncat-loncat kesenangan. Kenapa? Karena menang, bahagia dia. Begitu juga pemain bola. Coba kita lihat pemain bola itu. Kalau sudah masuk bolanya di gawang itu, wow, lari dia, loncat-loncat sampai jungkir balik dia. Itu kenapa? Karena menampakkan kebahagiaannya. Nah, ini juga terjadi ketika Allah memberitahukan kepada semua alam, baik itu langit dan bumi, bahkan malaikat pun, mereka mengetahui bahwa lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Mereka pun bergoncang, berbahagia, senang. Kenapa? Karena dengar akan lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umatnya Nabi, kita pun mendengar cerita tentang lahirnya Nabi. Maka ulama kita mengatakan mahalul qiyam. Artinya apa? Kita berdiri. Kita itu dari posisi kita duduk, kita pun mengangkat badan kita dan kita pun berdiri menghormati akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di kitab Maulid Al-Barzanji disebutkan yuhsanu qiyamu inda dzikri maulidin Nabi syarif aimmatun dawi riwayah wal rawiyah. Dianjurkan, ya, disunnah apa dianjurkan untuk berdiri ketika disebutkan akan kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa sih yang mengatakan yang dianjurkan itu? Itu adalah ulama yang punya riwayat dan rawiyah, yang punya akan ilmu hadis dan punya silsilah nasab keilmuan yang sampai kepada gurunya.